Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini, pagi yang indah, kita boleh bersama-sama hadir, kita boleh bersama-sama mengingat akan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita bersyukur atas kasih anugerah-Nya yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita saat ini di tengah mengalami pandemi COVID-19, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita tetap setia datang ke rumah Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan menjadi teladan dan saksi Kristus yang menyatakan bahwa kasih Allah tak terduga, kasih yang tak dapat dilukiskan dan tiada terbatas. Tetap teguh kasih Allah kekal selamanya. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa, kasih-Nya melimpah. Anak Allah diberikannya tebus yang kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, dunia pun hancurlah. Tetap teguh kasih Allah kekal terus lamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menjadi teladan dan saksi Kristus tercermin di dalam segala rangkaian kehidupan kita, bahwasanya hanya di dalam Yesus kita mendapatkan kasih dan hati yang mulia. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib,
mencelikan mata hati kita bahwa karya dan anugerahnya yang terbesar telah kita miliki. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Marilah kita saat ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa serta memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberi kami banyak akan pengalaman hidup yang tidak akan pernah kami lupakan. Terima kasih Engkau telah memberi kami keluarga di mana mereka baik, mereka sabar, penuh kasih, mengerti terhadap setiap kami. Terlebih Engkau juga memberikan kami teman-teman, rekan kerja yang selalu ada, dan dari mereka pun memberi dukungan, membantu kami di dalam segala kesulitan kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu semuanya yang Engkau berikan. Sungguh ya Bapa, betapa berlimpah kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang tak akan pernah kami dapat membalasnya. Saat ini ya Bapa, di dalam waktu yang indah,
kami merendahkan diri kami mengaku salah, kami mengaku berdosa, kami telah mengecewakan hati Bapa. Bahkan, kami telah menyakiti orang-orang di sekeliling kami yang dikarenakan akibat kesenangan duniawi, keegoisan diri kami, bahkan kami tidak mempedulikan perasaan atau diri orang lain. Saat ini ya Bapa, kami mohon ampun atas segala sesuatu yang pernah kami perbuat. Ubah hati dan pikiran kami agar kami beroleh hati yang bijaksana untuk menjadi saksi dan teladan Kristus, sehingga orang di luar boleh melihat diri kami bahwa kemuliaan-Mu nyata atas diri kami, dan di mana orang boleh melihat bahwa dimanapun kami berada, Yesus ada di dalam diri kami. Biarlah melalui hidup kami seturut akan kebenaran firman-Mu, nama-Mu boleh dimuliakan melalui hamba-Mu ini. Inilah seruan hati kami ya Bapa, sembah dan puji hormat kami lewat doa yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Maka dengarkanlah berita anugerah yang merupakan janji Tuhan bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus di hadapannya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limbahnya. Terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan sebagai respon atas pengampunan yang sudah kita terima, mari kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di dalam firman Tuhan. Terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Anugerah kasih dan pengorbanannya telah memberikan kepada setiap kita kuasa untuk menjadi saksi dan teladan Kristus. Biarlah diri kita senantiasa beroleh hidup seturut akan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita boleh merasakan tangan Tuhan menjamah dan menuntun, sekalipun kita sedang berjalan di lembah kekelam. Tuhan adalah gembalaku, bukan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia mendukungku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun
Aku berjalan dalam lembah kegelapan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala zaman dan tempat, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini, kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam segala rangkaian kehidupan kami. Melalui sembah dan puji kami merasakan sukacita surgawi mengalir, memberi ketenangan dan keteduhan pada jiwa kami. Dengan segala kerendahan hati, kami menyerahkan setiap pergumulan dan permasalahan kami. Sungguh ya Bapa, melalui iman dan percaya, dengan penuh keyakinan, kami tahu bahwa Engkau mengerti, Engkau mendengar, bahkan Engkau memberi jawaban atas seruan hati kami. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja kami, Gereja Kristus Tuhan Jemaat 2 Malang, melalui Bapak Gembala Sidang Pendeta Koswardani, beserta segenap majelis, pengurus setiap komisi, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka ini tetap setia, bersemangat, untuk tetap teguh menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat, untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya di gereja di tempat ini. Kami juga berserah untuk setiap keluarga kami, anak-anak-Mu, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran,
bahkan kesehatan di tengah perjuangan menghadapi pandemi COVID-19. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati usaha pekerjaan, apapun segala aktivitas yang mereka lakukan, kiranya memperoleh hasil yang baik. Kami juga menyerahkan bagi anak-anak kami ya Bapa, di dalam menempuh masa pendidikan dan masa studinya, kiranya Tuhan berikan akal dan pikiran yang cerdas, sehingga melalui segala rancangan-Mu atas kehendak-Mu, anak-anak beroleh meraih cita-cita mereka dan masa depan yang indah bagi mereka. Kami saat ini juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang di dalam menghadapi suatu sakit penyakit, jemaat-Mu yang lemah tubuh, jemaat yang lanjut usia. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, bahkan kiranya Tuhan izinkan mereka memperoleh pemulihan bagi kesehatan mereka. Saat ini ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk negeri tercinta kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Melalui pemimpin nasional bangsa ini, kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya mereka boleh memerintah negeri ini dengan arif bijaksana dan takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan jaga negeri ini dari mara bahaya, dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah seruan doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
menyadari keadaan dalam diri kita sebagai teladan dan saksi Kristus. Seharusnya kita selalu hidup memuliakan namanya, mengikuti kehendaknya, dan selalu memandang salib Kristus. Maka gemerlap dan kesenangan duniawi tidak akan dapat menjauhkan diri kita daripada Tuhan, karena hidup kita adalah bagi Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama mempelajari serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ketika kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Bantulah kami untuk mengerti dan memahami, sehingga setiap perkataan Tuhan dapat kami dengar, kami mengerti, serta kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema
firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kerelaan berkorban di minggu keempat Paskah ini. Mari kita membaca bagian firman Tuhan untuk melandasi perenungan pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Satu bagian lagi di dalam Mazmur 23, nanti kita akan membahasnya. Mazmur 23. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkorban. Berkorban ini merupakan sebuah tindakan yang kelihatannya gampang, tetapi ternyata susah untuk dilakukan, sulit untuk dilakukan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena berkorban itu adalah melakukan sesuatu yang baik, tanpa memikirkan atau tanpa mengharapkan balas budi, balas jasa, atau imbalan dari orang yang menerima perbuatan baik kita. Saudara, ada orang yang berkorban namun dia mengharapkan sesuatu dari orang yang menerima perbuatan baiknya. Sebenarnya hal ini bukan berkorban, tetapi bekerja karena mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu. Ada seorang pemuda yang rela berkorban untuk pemudi idamannya yang sedang dia dekati. Dia melakukan semua yang diinginkan oleh sang pemudi ini. Selalu berusaha menyenangkan hati sang pemudi. Tetapi harapannya adalah, karena tujuannya adalah ingin mendapatkan hati, ingin mendapatkan cinta dari sang pemudi ini. Nah, saudara, sebenarnya ini bukan berkorban, ya, karena dia memiliki tujuan mendapatkan sesuatu atau mendapatkan imbalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan bahwa berkorban itu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu jika kita hubungkan dengan iman Kristen Bapak Ibu Saudara, korban itu berkaitan dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah diterima. Nah, kalau kita sekarang berbicara pada konteks hari ini, berarti berkorban itu adalah melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan pengaplikasiannya itu adalah kita berbuat baik tidak hanya untuk Tuhan, tapi juga berbuat baik kepada sesama. Tanpa memikirkan imbalan, tanpa memikirkan balasan dari orang yang menerima perbuatan baik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan kerelaan berkorban itu telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Hal ini dapat kita pelajari di dalam Yohanes 10 ayat 11 yang kita baca tadi. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, gambaran gembala ini sebenarnya sangat dekat dengan konteks orang-orang Yahudi pada zaman itu. Karena setiap saat mereka selalu membutuhkan binatang ternak untuk dipersembahkan. Maka yang namanya gembala, yang namanya domba, dan binatang ternak lainnya itu sangat lekat, sangat dekat, sangat akrab di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Saudara, di dalam bagian ini Yesus memiliki satu relasi yang sangat baik, relasi yang begitu dekat dengan domba-dombanya. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala dan domba-dombanya itu adalah umatnya atau umat Tuhan. Saudara, perkataan Yesus ini menyiratkan satu kerelaan dirinya berkorban bagi
umatnya. Hal itu kemudian ditunjukkan langsung oleh Tuhan Yesus, dibuktikan secara langsung oleh Tuhan Yesus melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Sang Gembala rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Kristus rela mengorbankan nyawanya bagi umatnya. Saudara, pengorbanannya tidak tanggung-tanggung, bukan sekedar harta benda, tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Tapi pengorbanannya adalah jiwa dan raga. Saudara, artinya bahwa hidup Yesus sendirilah yang dia korbankan untuk umatnya. Padahal kita tahu bahwa umatnya adalah orang yang penuh dengan dosa, yang selalu memberontak kepada Tuhan, yang protes kepada Tuhan, yang tidak puas kepada Tuhan. Dan kalau mau jujur saudara, tidak ada yang bisa diuntungkan dari umat yang berdosa ini. Tetapi saudara, dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan Yesus bela-belain, istilahnya begitu ya, bela-belain untuk berkorban nyawa. Supaya apa? Supaya umatnya itu terbebas dari hukuman atas dosa. Pengorbanan seorang gembala ini saudara, pengorbanan jiwa dan raga. Pengorbanan Kristus bagi umatnya itu adalah pengorbanan jiwa dan raga. Pengorbanan yang seutuhnya. Nah saudara, dari pengorbanan Kristus ini melahirkan kebenaran yang dapat kita teladani, yaitu kerelaan berkorban Kristus telah memberi kepada kita jaminan bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup kita sebagai orang percaya. Pemeliharaannya yang senantiasa, pemeliharaannya yang terus menerus, sehingga membuat kita tidak lagi merasa khawatir atau bahkan takut di dalam menjalani kehidupan. Nah, sering dikasih oleh Tuhan di dalam Mazmur nomor 23, kita bisa melihat bagaimana pemazmur ini menggambarkan Tuhan yang adalah gembalanya, yang selalu mencukupi, menyediakan makanan dan minuman, mengarahkan kepada jalan hidup yang benar. Bahkan saat berada di dalam bayang-bayang kematian atau lembah kekelaman itu, Sang Gembala selalu menjaga, selalu melindungi domba-dombanya dan memastikan bahwa domba-dombanya itu dalam keadaan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mengorbankan segala sesuatunya demi untuk menyelamatkan umatnya, maka pastilah Tuhan Yesus akan memelihara umatnya itu dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh pemazmur tadi, akan selalu menjaga, mencukupi, menyediakan kebutuhan, mengarahkan kepada jalan yang benar, selalu membela dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang konyol jika seseorang itu sudah mati-matian berkorban untuk sesuatu yang dia anggap berharga. Namun setelah memperolehnya tidak dirawat, tidak dijaga, dan pada akhirnya menjadi tidak berharga lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menginginkan sebuah baju yang bagus, ya kita menginginkan sekali, waduh baju itu bagus sekali. Itu kalau saya pakai, waduh saya akan kelihatan lebih cantik atau kelihatan lebih tampan dan lain sebagainya. Maka kita mau membeli baju itu. Ketika kita lihat, waduh harganya kok lumayan mahal ya. Waduh ini harus nabung dulu. Oke, kita nabung, kita bekerja, kita mengumpulkan uang dan pada akhirnya terkumpullah uang itu. Lalu kita pergi ke toko itu dan membeli baju idaman itu. Saudara, ketika kita sudah membelinya, kita memakai dengan penuh bahagia. Waduh, aku kelihatan lebih cantik, aku kelihatan lebih tampan. Ya, merasa lebih bangga dengan yang sudah dia kenakan itu. Nah, setelah dipakai kemudian dilempar ke tempat cucian, dicuci sembarangan, dijemur sembarangan, dan disimpan juga sembarangan. Dan tidak lama pakaian itu akhirnya rusak.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baju yang mahal biasanya memerlukan perlakuan khusus. Cara mencucinya, ya, cara menjemurnya, cara menyimpannya, itu khusus, itu istimewa. Tidak seperti baju-baju yang biasa kita pakai untuk tidur. Saudara, kalau sesuatu yang kita anggap berharga, mahal, bernilai, kita bisa memperolehnya dengan upaya maksimal, tapi setelah kita memperolehnya, ternyata kita tidak memandangnya berharga, itu namanya konyol Bapak Ibu Saudara. Itu namanya sia-sia apa yang sudah diperjuangkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu memandang hidup kita sangat-sangat berharga. Buktinya apa? Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Tuhan Yesus rela menderita untuk menebus kita, untuk memiliki kita. Maka saya katakan hidup kita itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian, jikalau Tuhan memandang kita sangat berharga, dan Dia melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan hidup kita yang berharga, dan setelah memperolehnya, saya sangat percaya bahwa Yesus akan menjaga kita, Yesus akan melindungi kita, Yesus akan memelihara kita. Yang berharga di matanya itu supaya tetap berharga di matanya. Jadi tidak akan membiarkan kita terlunta-lunta, tidak akan membiarkan kita kembali kepada kehidupan lama yang tidak berharga itu. Saudara, jika kita tahu begitu cintanya Tuhan kepada kita, maka seharusnya kita mengalami kelegaan, kita mengalami ketenangan, kita mengalami kedamaian di dalam segala macam situasi. Karena kita tahu bahwa Tuhan memandang kita berharga dan Tuhan pasti akan menjaga memelihara kita. Pengorbanannya itu telah mendorong Dia untuk terus memelihara hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala situasi, bahkan di dalam situasi yang sulit pun, seharusnya kita mengingat bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita. Sebagaimana Tuhan sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Saudara, banyak orang Kristen yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan ketika berada di dalam situasi yang sulit. Merasa dibiarkan oleh Tuhan, tidak diingat oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga merasa dirinya hidup ini seolah sendirian. Namun jika dia tahu, saudara, bahwa Tuhan berkorban bagi dia, dan Tuhan menjaga apa yang berharga di hadapan Tuhan itu, maka seharusnya dia tidak perlu takut, dia tidak perlu khawatir. Saudara, pengorbanan Kristus memberi jaminan kepada kita bahwa Ia akan selalu menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Selanjutnya, saudara, kerelaan berkorban dari Tuhan Yesus juga memberi kepada kita teladan untuk rela berkorban pula. Baik kita berkorban kepada Tuhan ataupun juga berkorban bagi sesama kita. Nah, saudara, kerelaan berkorban kita itu sebenarnya bukan karena supaya kita diberkati oleh Tuhan, tapi karena kita memang sudah diberkati oleh Tuhan. Karena kita sudah diberikan pertolongan oleh Tuhan. Dan karena Tuhan sudah berkorban kepada kita terlebih dahulu, maka pengorbanan kita untuk Tuhan itu sebenarnya sebagai ucapan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan, atas semua pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu diaplikasikan melalui pengorbanan kita kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sebenarnya tidak meminta kita berkorban melebihi kemampuan kita. Kadang Tuhan itu menguji kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita itu mau berkorban untuk Tuhan dengan hal-hal yang sangat-sangat sederhana? Saudara, mungkin kita pernah diperhadapkan oleh Tuhan antara mau di hari Minggu ini ya, mau pergi ke gereja atau mau pergi wisata. Kita berpikir-pikir, berwisata belum tentu setiap minggu ada. Ini mumpung ada kesempatan bisa pergi wisata. Dan ada yang mengajak, ada yang memfasilitasi.
Tapi kalau ibadah setiap hari Minggu, itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada ibadah setiap hari Minggu. Pasti ada. Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan pilihan semacam ini, kira-kira kita mau pilih yang mana? Mau berkorban untuk Tuhan, mengorbankan tempat wisata, berwisata, dan mau beribadah, atau kita mengorbankan Tuhan? Kita pergi berwisata. Saudara, Tuhan sudah berkorban kepada kita. Untuk kita dengan pengorbanan yang luar biasa. Masa untuk hal yang sepele saja kita tidak berani berkorban untuk Tuhan. Mungkin kita akan diperhadapkan oleh Tuhan dengan hal-hal yang lebih sulit lagi. Dan Tuhan ingin melihat apakah kita mengasihi Tuhan. Apakah kita mau berkorban untuk Tuhan. Jikalau hal yang sederhana saja kita tidak berani berkorban untuk Tuhan, bagaimana dengan hal yang mungkin jauh lebih sulit? Kita mungkin tidak akan mau berkorban untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerelaan Kristus untuk berkorban seharusnya menginspirasi kita, mendorong kita untuk juga mau dan rela berkorban bagi Tuhan. Pengorbanan Kristus juga menginspirasi kita untuk rela berkorban bagi sesama kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik untuk orang yang kita kenal, untuk orang yang tidak kita kenal. Baik orang yang mungkin baik kepada kita, ataupun juga untuk orang yang berniat jahat kepada kita. Saudara, sering saya menjumpai orang Kristen itu tidak mau berkorban untuk orang lain. Alasannya apa? Dia sendiri tidak mau berkorban untuk saya. Kenapa saya mau berkorban untuk dia? Dia sendiri selalu jahat kepada saya. Kenapa saya mau berbuat baik, mau berkorban sesuatu untuk dia? Alasannya demikian, Bapak Ibu Saudara. Jika pola pikir kita seperti itu, berarti namanya bukan berkorban, tetapi kita bekerja, ya. Bekerja itu melakukan sesuatu, mengharapkan sesuatu dari orang yang kita memperoleh perbuatan baik kita. Saya melakukan sesuatu yang baik, maka saya mengharapkan orang itu juga nantinya akan berbuat baik kepada saya. Saya mengharapkan saya melakukan sesuatu yang baik, dan saya mengharapkan orang itu kelak juga akan membalas jasa saya. Itu namanya bukan berkorban, tetapi itu adalah bekerja. Memang perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu dari perbuatan baik kita, itu namanya bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ingin berkorban itu tidak pernah memikirkan imbalan, balas jasa. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak mengharapkan. Yang penting dia mau melakukan perbuatan baik itu dengan tulus. Itu namanya rela berkorban. Saudara, jika kita menunggu orang lain berkorban dulu untuk saya dan kemudian saya mau berkorban untuk orang lain, maka saya rasa tidak akan pernah ada yang namanya berkorban untuk orang tersebut. Kenapa, saudara? Coba kalau kita orang-orang tersebut, ya saudara, punya pikiran yang sama. Saya akan berkorban kalau kamu berkorban dulu kepada saya. Saya akan berbuat baik kalau kamu berbuat baik dulu kepada saya. Ya, kalau pikirannya sama seperti itu, saudara, saling menunggu kapan berbuat baik, kapan berbuat baik. Saya menunggu dia berbuat baik, dia pun juga menunggu saya untuk berbuat baik. Akhirnya tidak ada perbuatan baik yang dilakukan, tidak ada pengorbanan yang dilakukan. Saudara, dalam relasi suami istri, sang suami mengatakan, aku kerja, dibelain pergi pagi, pulang pagi. Kayak lagu itu ya. Demi apa? Demi anak istri. Tetapi ketika aku pulang rumah, sampai di rumah, aku tidak dipijetin. Aku kan capek kerja, tapi aku tidak pernah dipijetin. Malah aku yang suruh mijetin istriku. Kok enak? Ya. Lalu si istri juga merasa, semua pekerjaan rumah aku yang mengerjakannya. Dari bangun pagi, nyapu, ngepel, cuci baju, jemur baju, masak, menyiapkan makanan, mencuci piring, dan lain sebagainya. Masih ngurus anak, mengajari anak sekolah, belajar. Aduh, capek aku. Masa aku tidak pernah dipijiti? Gitu ya. Jadi sama-sama berbuat baik.
Iya, sama-sama berbuat baik. Mengerjakan sesuatu yang suami bekerja untuk istri dan anaknya. Sang istri juga bekerja di rumah untuk siapa? Untuk suami dan anaknya. Tapi dua-duanya memang bekerja, hanya saja bekerjanya itu untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, di dalam relasi suami istri, ketika kita mau berkorban, berbuat baik, itu bukan karena minta dipijitin, bukan karena mau minta uang belanja, bukan karena kepingin dibantu mengurus pekerjaan rumah tangga, bukan karena hal-hal yang lainnya. Tapi karena dia adalah istriku, maka aku mau berkorban. Karena dia adalah anakku, maka aku mau berkorban. Sebagai istri, karena dia adalah suamiku, maka aku mau berkorban. Karena memang dia adalah anakku, ya aku harus berkorban. Kan harusnya seperti itu konsepnya Bapak Ibu Saudara. Tidak memandang apakah suamiku berbuat baik kepada aku, apakah istriku berbuat baik kepada aku. Karena dia adalah orang-orang yang aku kasihi, maka aku berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah meneladankan kepada kita mengenai pengorbanan. Dan dia tidak mengharapkan apapun dari kita. Bahkan kalau hanya menunggu saja, ya Tuhan Yesus menunggu kita berbuat baik dulu kepada Tuhan, menunggu kalau kita ini sudah baik baru diselamatkan, ya tidak mungkin ada yang namanya keselamatan bagi orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus terlebih dahulu mau berkorban bagi kita, supaya kita bisa berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, demi menyelamatkan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan Yesus mau mengasihi kita, sehingga ia rela berkorban untuk kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ini mendorong kita untuk mengasihi sesama kita dan mau berkorban bagi sesama kita tanpa memikirkan apakah orang itu nanti akan membalas saya, apakah orang itu nanti akan mengucapkan terima kasih kepada saya. Bukan seperti itu. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara memiliki kerelaan untuk berkorban yang didasari oleh pengorbanan Kristus yang sudah dikerjakannya untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang rela berkorban bagi Tuhan maupun bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu Paskah keempat ini kita diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus. Bagi kita orang-orang yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak memiliki keselamatan, yang seharusnya dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memandang kita sangat-sangat berharga. Tuhan rela mati, Tuhan rela berkorban bagi kita. Kiranya mengingatkan kita bahwa harusnya kita merasakan ketenangan, harusnya kita merasakan kenyamanan, merasakan kedamaian di dalam hidup ini, dalam segala situasi. Karena Tuhan memberi kepada kita jaminan akan selalu menjaga, menyertai, dan melindungi hidup kita. Pengorbanan Kristus juga mengingatkan kepada kita dan mendorong kita untuk mau berkorban bagi Tuhan, berkorban bagi sesama, tanpa menunggu-nunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu kepada kita, tanpa memikirkan atau mengharapkan imbalan dari perbuatan baik kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya segala pengorbanan Kristus yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan untuk kita, membuat kita rela berkorban pula untuk Tuhan dan untuk sesama, dan membawa hidup kita mengalami kedamaian. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Maka kiranya Tuhan yang memberi kepada kami jaminan untuk tetap tenang, tetap aman, tetap nyaman, dan mengalami damai sejahtera ketika menjalani kehidupan yang sulit ini.
Biarlah kami tetap percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memelihara kami, menjaga serta melindungi kami. Dan hal itu juga mendorong kami untuk mau berbuat baik, mau berkorban bagi Tuhan maupun sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili majelis saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Saudara, saya menginformasikan hal yang menggembirakan bahwa gereja kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah secara tatap muka. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 hari Minggu pada pukul 8 pagi. Saudara, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan di dalam peribadatan tatap muka ini. Oleh sebab itu, nanti kami akan menginformasikan lebih lanjut. Sehingga ketika kita beribadah dengan aman, dengan nyaman, dan tetap sehat. Kita doakan supaya rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari. Mari kita naikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Tetaplah menjaga kesehatan kita masing-masing agar kita dapat terus bekerja dan berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara.